Sementara kilatan cahaya melintas di langit dan sirine meraung-raung di udara, warga Israel berlarian untuk menyelamatkan diri ke tempat perlindungan. Melalui sebuah video amatir yang tersebar, beberapa dari mereka terlihat berbaring di trotoar dekat benteng beton ketika serangan rudal menghujani beberapa wilayah di Israel Tengah termasuk Tel Aviv. IDF melalui aplikasi pesan Telegram kemudian menginformasikan beberapa serangan yang ditembakkan dari Yaman telah dicegat. Kendati demikian, kabar tersebut sama sekali tak mengurangi ketegangan di tengah situasi kota yang tampak lengang dan mencekam. Rudal balistik dari Yaman ke Tel Aviv. Sebuah pencegatan dilakukan IDF menyusul bunyi sirine yang diaktifkan di Israel bagian tengah pada Jumat 27 September dini hari. Melalui keterangan yang dikutip Times of Israel, IDF telah menembak jatuh rudal permukaan ke permukaan yang ditembakkan dari Yaman menggunakan sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow. Menurut militer, rudal ditembak jatuh di luar perbatasan negara. Pun sirine yang berbunyi tak lebih dari sekadar peringatan yang dipicu intersepsi mengenai serpihan peluru yang dikhawatirkan jatuh. Pasukan pertahanan juga mengatakan tidak ada instruksi baru dari Komando Front dalam negeri setelah serangan tersebut. Sementara itu, layanan ambulans Magen David Adom mengatakan belum menerima laporan tentang cedera selain beberapa orang yang menderita kecemasan atau terluka saat berlari ke tempat perlindungan bom. Melalui rilis terpisah, IDF menyangkal adanya serangan drone yang mencapai Israel. Ini setelah kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan dan mengatakan pihak mereka telah meluncurkan rudal balistik ke sasaran militer di Tel Aviv. Tidak hanya itu, pesawat nirawak juga dikerahkan pejuang asal Yaman ke sasaran vital di Ashkelon, Israel. Seorang pejabat Houthi mengisyaratkan bahwa serangan kali ini merupakan balasan atas serangan udara Israel pada hari Kamis yang menewaskan salah satu pemimpin senior Hizbullah. Sirine menggema, warga kocar-kacir. Banyak video yang tersebar di media sosial X memperlihatkan kekacauan di tengah serangan yang memicu sirine peringatan Israel. Sementara orang-orang berlarian, mobil-mobil juga berhenti di beberapa jalan. Akibatnya 17 warga Israel terluka. Bukan karena efek ledakan dan semacamnya, melainkan karena terinjak-injak dan panik. Mereka terluka saat melarikan diri menuju daerah yang dibentengi dengan beberapa di antaranya menderita cedera sedang. Laporan lain terkait kekacauan juga menyoroti Bandara Ben Gurion yang ditutup sementara untuk lalu lintas udara. Yah, meski IDF mengklaim serangan ke negaranya berhasil dicegat, tak satu pun yang dapat menyangkal ketegangan yang terus meningkat di antara warga sipil. Terlebih juru bicara Houthi Yahya Sari mengatakan serangan akan terus berlanjut dalam sebuah pernyataan terbarunya. Angkatan bersenjata Yaman akan melakukan lebih banyak operasi militer terhadap musuh Israel sebagai kemenangan atas darah rakyat kami di Palestina dan Lebanon dan tidak akan menghentikan operasi militer pendukung selama beberapa hari mendatang hingga agresi Israel di Gaza dan Lebanon berhenti, katanya menegaskan. Sebelumnya, Houthi meluncurkan rudal balistik yang berhasil menembus wilayah udara dan mendarat di Kfar Daniel, sebuah kota dekat Tel Aviv. Hal inilah yang kemudian diberitakan Al Jazeera sebagai serangan fase kelima dan kelanjutan dari dukungannya untuk perlawanan Palestina di jalur Gaza. Berlindung ke bawah tanah. Tidak hanya datang dari Yaman, ancaman tak kalah mengerikan juga dihadiahkan oleh Hizbullah ketika kelompok asal Lebanon itu mencapai Tel Aviv dengan rudal pertama kali pada Rabu 25 September. Tidak banyak waktu untuk bereaksi ketika alarm peringatan berbunyi tepat setelah fajar pada pukul 6.30 pagi. Sebagaimana Alon Neubach, seorang narasumber yang diwawancarai AFP, mengatakan dirinya bergegas ke tempat perlindungan di lantai bawah saat kejadian. Dan tentu saja itu sangat menakutkan, penduduk yang tinggal di pinggiran ibu kota komersial Israel itu menjelaskan. Neubach juga menyebut serangan kali ini lebih menakutkan. Saya lebih takut dengan roket-roket ini karena saya tahu mereka lebih kuat dan lebih akurat, katanya sembari membandingkan persenjataan milik Hizbullah dengan Hamas yang telah ditembakkan ke Tel Aviv sejak dimulainya
Perang Gaza. Berdasarkan situasi yang diungkapkan oleh radio militer Israel, rudal David's Sling diaktifkan bersamaan dengan sirine peringatan bahaya. Alhasil, warga Israel dilaporkan berbondong-bondong untuk mengungsi ke bunker bawah tanah setelah rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan menghantam pusat kota Israel di Tel Aviv. Ini adalah rudal jarak jauh Hizbullah yang ditembakkan tanpa pandang bulu ke jutaan rakyat kami. Juru bicara pemerintah David Mencher mengatakan dalam keterangan, sekaligus mengkonfirmasi jutaan orang harus berlindung di tempat perlindungan bom karenanya. Warga sudah biasa tegang dan takut. Perang Gaza yang berkembang sedemikian rupa nyatanya turut berpengaruh pada mentalitas warga Israel. Sirine dan suara ledakan tentu saja menakutkan, namun seiring berjalannya waktu mereka mengatakan cukup terbiasa untuk itu. Masih dalam keterangan yang dilontarkan Alon Neubach, menurutnya ia takut dan lelah secara bersamaan. Sehingga dalam rentan hampir 1 tahun, Neubach memutuskan bersikap layaknya hari-hari biasa dengan tetap pergi ke kantor. Mengutip The Economic Times, banyak orang di Tel Aviv bereaksi seperti Neubach. Setelah ketakutan awal, keadaan menjadi seperti biasa di pusat komersial negara itu. Para pekerja menuju kantor mereka, para perenang berenang di laut tengah di lepas pantai kota, kaum muda berolahraga di taman, dan teras kafe kembali terisi penuh. Seorang mahasiswa hukum berusia 27 tahun bernama Noam Nadler mengatakan kepada AFP bahwa ia berasal dari Israel Utara, tempat roket dari Lebanon jatuh setiap hari. Meski terbiasa, ia juga mengaku serangan terbaru lebih menakutkan. Sementara itu, Hedva Fadlon pensiunan berusia 61 tahun mengatakan tidak masalah baginya apakah roket itu berasal dari Gaza atau Lebanon. Sebab keduanya sama-sama menakutkan dan tidak ada seorang pun di dunia yang ingin hidup seperti ini. Kami sudah terbiasa, apakah itu datang dari selatan atau utara, tidak masalah, roket tetaplah roket, katanya melanjutkan. Tempat dan ruang berlindung. Otoritas Israel paham betul bahwa ancaman, terutama yang datang dari perbatasan seperti tepi barat, jalur Gaza, Lebanon, Suriah, Yordania, bahkan Mesir sentiasa hadir. Karena itu, pertahanan sipil di Israel diperadakan guna menangani berbagai ancaman militer dan teroris terhadap penduduk sipil. Kalian mungkin sadar setiap serangan udara dilancarkan oleh musuh, maka saat itulah penduduk bergegas menuju ke dasar lantai bangunan tempat tinggal mereka. Faktanya setiap rumah, bangunan tempat tinggal, dan bangunan industri di Israel memang diharuskan memiliki tempat perlindungan bom. Kewajiban itu bahkan diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Sipil tahun 1951. Meski demikian, beberapa rumah atau bangunan tempat tinggal dapat menggunakan satu tempat perlindungan secara bersama-sama. Berlama-lama di dalam bunker pun bukan hal baru bagi mereka. Sebagai contoh, sebelum Perang Lebanon 1982, serangan PLO dari Lebanon menyebabkan ribuan warga Israel menghabiskan banyak waktu di tempat perlindungan bom. Kemudian pada Oktober 2010, Komando Front Dalam Negeri memulai sebuah kampanye di mana masyarakat mendapat edukasi mengenai batas waktu yang ditentukan untuk memasuki tempat perlindungan bom publik setelah mendengar sirine peringatan. Sementara invasi Israel di jalur Gaza terus berlanjut, serangan yang datang dari berbagai kelompok milisi pun tak pernah putus bahkan kian intens. Menurut kalian, apakah Israel juga berpotensi luluh lantak layaknya Gaza?